Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ambil dari berbagai sumber ya. Dari berbagai buku pendidikan, juga buku-buku tentang bagaimana agar survive. Dulu saya ikut ini, ada workshopnya dulu. Workshopnya dalam bahasa Arab, yang menjadi narasumber adalah Dr. Said Haidar. Beliau mau mempresentasikannya pakai PowerPoint, bagus. To survive ya, untuk bisa apa ya? Survive itu apa? Bisa bertahan. Tidak hanya bisa bertahan, kita bahkan bisa mengalahkan, melampaui bertahan ya. Kita bisa sukses. Sukses dalam arti luas ya. Sukses bukan hanya memiliki harta benda, tapi sukses itu menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Meskipun kita biasa-biasa saja, tapi kita punya kontribusi besar. Nah, untuk survive itu pertama ilmu. Ilmu Anda pelajari sampai mati, sampai meninggal kan. Tolabul ilmi apa? Faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Jadi mencari ilmu ini. Kami ilmu itu ada dua, ada teorinya, ada prakteknya. Jadi ilmu itu harus Anda praktekkan. Ya. Misalnya Anda belajar sekarang Bidayatul Hikmah. Prakteknya apa? Praktek Bidayatul Hikmah apa? Bukan hanya belajar, tapi harus ada prakteknya. Prakteknya Anda menulis. Ya. Satu, menulis ya. Tuliskan komentar Anda, analisa Anda. Tuliskan penelitian tentang Bidayatul Hikmah. Jadilah buku sehingga orang lain bisa tercerahkan. Tidak harus banyak-banyak, 1 lembar, 2 lembar. Yang kedua, diskusi ya. Diskusikan Anda dengan para murid dari jurusan yang berbeda, filsafat barat misalnya ya. Diskusikan dengan mereka. Kemudian berdebat dan berbagai praktek-praktek lain. Karena ilmu tanpa praktek, maka ilmu itu bisa lupa kita. Nah, ini menjadi modal hidup Anda ya. Ilmu itu memberikan keberkahan. Karena itu belajarlah dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas. Mereka yang belajar dengan sungguh-sungguh, dengan serius dan ikhlas, maka ilmu akan membantu kita, memudahkan kita. Tapi ilmu saja tidak cukup ya. Untuk survive tuh di dunia yang luas tuh, dunia yang kejam. Ibu kota lebih kejam dari ibu tiri. Kalau Anda bisa menguasai Jakarta, Anda bisa menguasai kota-kota lain. Jakarta ini keras. Anda mungkin belum merasakan kerasnya. Karena begitu Anda datang langsung ke asrama, ada jatah makanan 2 kali kan. Tapi sebagian orang itu bergulat ya. Berjuang, berkelahi dengan waktu. Ingat lagu Iwan Fals apa? Berkelahi dengan waktu. Dengan waktu. Nah, itu. Jadi ilmu ya. Forma, informa, Anda harus terus belajar. Jangan merasa gini, wah saya sudah sukses dunia ya, sudah kaya, nggak belajar lagi. Wah saya sudah, orang tua saya kaya misalnya. Saya nikah sama orang kaya, tenang aja, nggak usah belajar lagi ya. Orang yang sukses belajar itu dengan hatinya, bukan dengan otaknya. Jadi kalau merasa kita ini rata-rata ya, misalnya tidak suka membaca, kurang suka menganalisa, merasa lemah, itu bukan halangan. Mayoritas yang sukses dalam belajar itu karena kecerdasan emosi, bukan kecerdasan ini. Seperti emosinya sabar, tekun, teliti, mau mengulang-ulang, mau bertanya. Kan belajar itu butuh waktu. Nggak sombong orang yang pintar, tapi orang yang pintar itu seperti batu, tahu batu? Kuat ya. Tapi kalau terus-terusan dipukul, hancur.
Tapi orang yang cerdas emosi seperti bola pingpong. Lagu Iwan Fals mengatakan seperti bola pingpong. mata indah, bola pingpong. Nah, bola pingpong itu dipukulkan malah mantul, melawan lagi. Semakin dipukul, semakin keras dilempar, semakin mantul lawan. Nah, yang kedua moral ya. Moral itu etos. Jadi moral lah yang membuat Anda bisa survive, bisa bertahan. Sayangnya moral itu, akhlak itu tidak ada gurunya. Jadi Anda harus bergabung dengan komunitas, dengan organisasi, dengan jamaah, dengan majelis taklim. Ya. Dengan yang suka sholawatan, ritual, doa, tahajud, dengan dekat dengan para ustadz, dengan para kiai, ya, untuk menjaga moral kita. Karena moral itu tidak bisa dijaga sendirian, nggak bisa. Soleh itu rentan kita itu dengan apa? Dengan godaan. Butuh kawan, butuh komunitas yang mengingatkan. Jadi gabunglah Anda dengan tarekat, ya. Ya, kalau ada, gabunglah dengan jamaah-jamaah yang suka sholawatan, suka tawasulan, suka berdoa, baca Quran. Ya, misalnya seminggu 2 kali, seminggu sekali, tiap malam Jumat baca Yasin. Itu baca Yasin, Yasinan, baca doa kumel dan sebagainya, itu menjaga Anda. Semakin sering, semakin kuat aura ini ya. Sinar-sinar pendar yang akan melindungi Anda. Hanya orang-orang istimewa yang bisa sendirian ya. Misalnya Ibnu Sina belajar sendirian tanpa guru loh. Tapi itu jarang. Susah. Mayoritas kita ini orang-orang yang butuh. Kita aja butuh guru kan? Butuh guru. Butuh sistem. Kalau kita misalnya belajar sendirian tidak konsisten gitu. Tidak ada yang mengatur kan? Hard skill. Ini jadi Anda persiapan untuk masa depan tuh. Bayangkan menurut penelitian, generasi seperti Anda itu katanya tidak bisa membeli rumah. Karena rumah semakin mahal, tanah semakin mahal. Nah itu tantangan buat Anda ya. Buat saya bisa. Jangankan beli rumah. Beli kebun juga bisa. Yang ketiga skill. Jadi ilmu saja tidak cukup. Gelar Anda tidak cukup. Apa? Sarjana Anda misalnya kan. Master filsafat. Anda perlu skill. Skill itu ada hard skill. Hard skill itu keahlian yang butuh biaya. Kan ada skill-skill yang kita harus bayar kan? Skill itu keterampilan, keahlian. Hard skill itu skill yang sulit sehingga Anda harus butuh biaya. Butuh waktu lama. Misalnya IT ya, keahlian di bidang teknologi itu butuh waktu. Dan mungkin butuh keluar dana juga. Anda kalau punya uang investasikan itu. Di hari-hari libur ya. Sekarang online kan murah ya. 150. Misalnya editing video, misalnya komunikasi dan sebagainya. Bahasa Inggris misalnya. Anda investasikan waktu. Pergi ke Pare-Pare mana? Pare ya. Pare. Ada banyak tuh komunitas-komunitas yang apa? Melatih kita, skill kita. Anda punya skill apa? Itu menolong membuat kita survive. Kalau soft skill, yang mudah, misalnya berkomunikasi, memasarkan, mempengaruhi orang, memimpin, menjadi organisator, itu soft skill. Itu butuh itu keahlian seperti itu. Komunikasi misalnya, wah itu luar biasa. Menulis. Saya lihat tulisan-tulisan Anda belum begitu. Belum layak. Anda harus sekarang berlatih menulis ya, berlatih menulis setiap hari. Berlatih menulis setiap hari, karena itu akan membantu kita. Dan tulisan itu kan di dunia maya itu content is king. Konten adalah raja. Kreator konten kreator. Kalau Anda melahirkan tulisan yang luar biasa, ya, itu akan mempengaruhi orang. Dan Anda akan punya jaringan. Nah, itu soft skill. Yang ketiga, kreativitas. Ya. Anda harus kreatif. Barulah dengan modal 4 ini Anda bisa survive.
Jangan mengandalkan orang tua saya kaya ya. Jangan mengandalkan suami saya kaya. Jangan mengandalkan istri saya kaya, apalagi itu yo. Apalagi misalnya apa yang kita punya, jangan. Saya punya uang, punya sawah. Nah, bisa habis. Kalau Anda punya 4 nih, siapkan. Di hari-hari libur Anda kembangkan skill-skill Anda. Nanti kan ada tambahan-tambahan pelatihan katanya ya. Anda dengar, jadi ada kewirausahaan. 1 semester atau 2 semester yang memang dibutuhkan di zaman Anda. Anda ikuti itu ya. Jadi ini butuh ini. Jangan mengandalkan saya tenang sarjana. Wah, pasti orang melirik saya. Lirikan matamu apa? Waduh, pada hafal semua lagunya. Dulu guru itu dimuliakan banget ya. Tahun berapaan? Dulu itu dikejar-kejar guru tuh. Bukan dikejar-kejar security ya. Dikejar-kejar mertua. Tahun 70-an supir aja tahu supir. Itu. Zaman Soeharto supir tuh kaya, diperebutkan. Karena mobilnya jarang, penumpangnya banyak. Sampai supir itu kalau punya istri 32 itu biasa. Keren supir zaman tahun 70-an. Sekarang mana keren supir? Sekarang yang keren apa? Yang keren apa coba? Profesi apa yang keren sekarang? Ya. Programmer keren tuh, programmer ya. Diperebutkan di mana-mana. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.